beri judul renungan pada saat ini adalah Allah menyertai kita. Ya, mestinya saya mau pakai judul Immanuel, artinya sama sih. Cuman pakai Allah menyertai kita, saya rasa lebih mantap ya. Mari kita baca ayatnya terlebih dahulu dari Matius pasal yang pertama ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Pertanyaannya, berapa lama Allah menyertai kita? Kapan saja Allah menyertai kita? Matius pasal 28 ayat 20b berkata, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa. Bersama saya ucapkan senantiasa. 2, 3, senantiasa. Sampai kepada akhir zaman. Perhatikan kata senantiasa. Senantiasa artinya selalu. Tuhan mau menyertai kita bukan sekali-sekali atau kadang-kadang. Tetapi Tuhan mau menyertai kita pagi, siang, dan malam senantiasa. 1 kali 7, ya kan? 7 kali 24 jam dalam seminggu. Dan kemudian sebulan, setahun, sampai kepada akhir zaman. Nah, kata Immanuel tadi, hampir semua orang Kristen mengenal kata Immanuel. Dan di Indonesia dipakai, ada teman saya namanya Immanuel. Ada toko-toko pakai nama Immanuel. Salah satu yang terkenal, kalau Bapak Ibu masih ingat, ada toko buku namanya Immanuel. Bahkan maaf nih ya, maaf waktu saya pernah lewat di Jalan Besar di Surabaya, ada panti pijat namanya Immanuel ya. Ya ampun, panti pijat pakai nama Immanuel ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa Tuhan datang ke dunia ini untuk menyertai kita? Itu kan pertanyaan. Kok mau-maunya Tuhan datang ke dunia ini mau menyertai kita untuk apa? Mari kita lihat jawabannya ada di dalam Yesaya pasal 8 ayat 23. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman. Untuk negeri yang terimpit itu, kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Jadi Tuhan datang ke dunia ini untuk menyertai kita supaya kita tidak lagi mengalami yang namanya kesuraman. Sebab tanpa Tuhan hidup kita itu madesu, masa depannya suram. Tetapi kalau Tuhan datang menyertai kita, madesu, masa depan suram dirubah menjadi masa depan yang cerah. Yang setuju katakan? Mari kita lanjutkan. Yesaya pasal 9 ya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan, kata firman Tuhan, telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Bersama saya ucapkan sukacita yang besar. 2, 3, sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen. Seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari ayat-ayat yang sudah kita baca, bahwa Tuhan datang ke dunia ini untuk menyertai kita agar kita dilepaskan dari kesuraman. Setelah lepas dari kesuraman itu, kita akan mengalami sukacita yang besar. Mengapa kita bisa mengalami sukacita yang besar? Karena ini adalah kehendak daripada Bapa di sorga.
Nah, sukacita di sini dipakai kata joyful, ya, bukan happy. Ada beda antara happy dengan joy. Saya sudah sampaikan beberapa bulan yang lampau bahwa joy ini keluar dari dalam dan bisa meluap-luap karena karya Roh Kudus. Kalau happy itu karena pengaruh dari yang luar, ya. Saya tidak akan membahas itu kembali, tetapi Tuhan menyertai kita agar setiap kita mengalami sukacita yang besar. Yang mau mengalami sukacita yang besar, boleh lambai-lambaikan tangannya. Ya, saya percaya setiap kita kepingin mengalami sukacita yang besar. Saya ambil contoh dari Kisah Rasul, pasal yang ke-7, ayat yang ke-9, dan ayat yang ke-10. Kisah Rasul pasal 7, ayat 9 dan ayat 10, ini cerita tentang bapak leluhur kita yang bernama Yusuf. Ya, masih ingat Yusuf dimasukkan ke lubang sumur oleh saudara-saudaranya. Demikian bunyi firman Tuhan, karena iri hati bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir. Tetapi Allah menyertai dia. Tetapi Allah menyertai Yusuf. Lihat, penyertaan Tuhan apa yang terjadi atas Yusuf. Dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat. Ketika ia menghadap Fir'aun, Raja Mesir, Fir'aun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Yusuf masa depannya rusak. Yusuf tidak punya pengharapan. Masa depannya suram. Ya, tetapi ayat itu berkata ketika Tuhan menyertai Yusuf, Tuhan melepaskan Yusuf dari segala kesuraman dan segala penindasan. Hari ini COVID-19 sudah kurang lebih 10 bulan bersama-sama dengan kita, ya. Dan banyak kesuraman yang terjadi di antara jemaat-jemaat Tuhan. Puji Tuhan itu tidak terjadi di BMC New York, tapi di tempat-tempat lain banyak anak-anak Tuhan maupun orang yang tidak percaya kepada Tuhan mengalami kesesakan, kemudian mengalami kesuraman, tidak ada pengharapan. Maka itu berita Natal tahun 2020, nanti kalau Bapak Ibu Saudara sekalian mendengarkan khotbah-khotbah dari gereja-gereja yang lain di YouTube, beritanya hampir sama. Bahwa Tuhan datang ke dunia untuk menyertai kita, agar supaya kita dilepaskan. Ya, dilepaskan dari segala kesuraman. Yusuf mengalami kesuraman, Yusuf mengalami penindasan bukan karena kesalahan daripada Yusuf. Mungkin ada di antara kita atau di antara orang-orang percaya mengalami kesuraman, mengalami penindasan dalam ekonomi, dalam keuangan, dalam kesehatan, dalam keharmonisan keluarga. Mungkin bukan karena salah kita. Tetapi kabar baiknya, kalau Tuhan menyertai kita, maka Tuhan memberikan jaminan Dia akan melepaskan kita dari kesukaran. Tuhan tidak pernah berkata di dalam Alkitab, mulai Kejadian sampai Wahyu, bahwa orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan mengalami penindasan. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah berjanji seperti itu. Tetapi janji Tuhan adalah ketika kita ada di dalam lembah kekelaman, kita ada di dalam kesuraman, kita ada di dalam penindasan, kita ada di dalam hal-hal yang tidak baik. Kalau Tuhan menyertai kita, maka Tuhan akan memberi kemenangan, Tuhan akan melepaskan kita. Di dalam kitab Yesaya, Tuhan bilang begini, aku berjalan di depanmu untuk meratakan setiap gunung-gunung yang menghalangi engkau. Aku berjalan di depanmu, aku yang akan memecahkan pintu-pintu tembaga yang ada di depanmu, sehingga engkau nggak bisa masuk. Aku berjalan untuk menghancurkan pintu-pintu tembaga itu. Bahkan kalau ada palang-palang besi yang akan menghalangi engkau, aku yang akan mematahkannya. Kenapa? Karena kita nggak bisa meratakan gunung itu. Kita nggak bisa memecahkan pintu-pintu tembaga itu. Kita nggak mungkin bisa mematahkan palang-palang besi. Tetapi kalau Tuhan yang menyertai kita,
Ya, beberapa waktu yang lalu saya sampaikan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Yusuf, dari yang kita baca tadi, dari Kisah Rasul pasal 7 ayat 9 sampai 10. Setelah Tuhan melepaskan Yusuf dari kesukaran itu, dari penindasan, Alkitab bilang, karena Tuhan menyertai Yusuf, maka kemudian Tuhan mengangkat Yusuf. Dia kemudian dipromosikan sedemikian rupa. From zero to hero. Dari seseorang yang nggak ada apa-apanya. Kemudian menjadi seseorang yang begitu berarti. Kenapa? Karena ada penyertaan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, tahun 2021, I tell you the truth, ya. Saya nggak mau membesar-besarkan hati Bapak Ibu sekalian, tapi saya mau bicara kebenaran. Tahun 2021 bukanlah tahun yang akan lebih baik daripada tahun 2020. Tahun 2021 akan banyak tembok-tembok tembaga, akan banyak palang-palang besi, akan banyak penghalang-penghalang di depan kita. Bahasa sederhananya, akan banyak kesukaran di depan kita yang sedang menunggu. Tetapi kabar baiknya, kalau Allah menyertai kita, sebesar apapun gunung penghalang di depan kita, kita tidak perlu takut. Amin. Nah, pertanyaannya, Allah itu menyertai kita. Kita yang mana yang disertai oleh Tuhan? Kalau panti pijat tadi pakai nama Immanuel, kira-kira apakah Tuhan menyertai panti pijat itu? Saya di Indonesia pernah pelayanan ke penjara, saudara. Ya, di penjara saya ketemu penjahat dan penjahat itu namanya Immanuel. Ya, loh Pak Immanuel, ya kan namanya keren sekali. Tapi Bapak kenapa berbuat jahat? Kok bisa sampai ada di penjara? Jadi bukan artinya kemudian kalau pakai nama Immanuel berbuat jahat tidak akan ketahuan. Tidak, saudara. Nah, Allah menyertai kita. Kita yang mana? Ini kita yang harus tahu. Bukan kita yang menyebut Immanuel, Immanuel. Kamu mau pergi ya, kamu mau jalan-jalan atau kamu pergi kerja, Immanuel. Lah otomatis kemudian Tuhan menyertai kita, itu nggak bedanya sama dengan abrakadabra, ya kan? Seolah-olah kata Immanuel merupakan sebuah mantra. Kalau kita bilang Immanuel, maka Tuhan pasti menyertai kita. Oh, tidak begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, kita lihat Allah menyertai kita, kita yang mana? Mazmur 91 ayat 14 dan 15 memberitahukan kepada kita, Allah menyertai kita itu begini, sudah sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Perhatikan kata hatinya melekat kepadaku. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ya, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Kita yang bagaimana yang disertai oleh Tuhan? Jawabannya adalah kita yang hatinya melekat kepada Tuhan. Kalau hati kita tidak melekat kepada Tuhan, maka Immanuel itu tidak akan terjadi. Hebat, saudara. Kalau kita menyertai, ya, kita menyertai keluarga kita yang kaya, keluarga kita yang baik, keluarga kita yang sehat, itu gampang sekali. Tapi coba, apakah kita mau menyertai keluarga kita atau orang-orang dekat kita yang kita sedang dalam keadaan buruk, dalam keadaan terpuruk, dan dalam keadaan kesesakan. Tetapi Mazmur 91 tadi berkata, aku Allah Immanuel yang menyertai engkau di dalam kesesakan. Artinya apa? Tuhan bukan hanya menyertai kita ketika kita berhasil, ketika kita bersuka cita, tetapi Tuhan menyertai kita
ketika kita ada di dalam kesesakan, untuk apa? Di atas dikatakan, aku yang akan meluputkan kamu dari semua kesesakan itu. Setuju katakan? Amin. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ditanya kita yang mana yang disertai oleh Tuhan? Kita yang hatinya melekat kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, seperti seringkali saya katakan, saya saksikan, ketika saya jatuh di dalam dosa perzinahan dan kemudian kembali kepada istri saya kembali bukan karena cinta, tapi saya kembali juga bukan karena bertobat, saya itu kembali karena saya takut hidup lebih melarat. Saya kembali takut hidup lebih menderita. Saya itu kembali kepada istri takut makan makanannya babi di kandang babi. Itu dasarnya, saudara ya. Jadi pulang ke rumah, terus bagaimana kerohanian saya bisa pulih, cinta saya kepada istri saya bisa pulih, itu semua dilatih. Cinta itu harus ditaruh pada kehendak, tidak boleh ditaruh pada perasaan. Hati yang melekat kepada Tuhan itu berbicara, hati yang cinta kepada Tuhan. Jadi cinta bukan sekedar di mulut, tapi disertai dengan tindakan. Jadi pada mulanya dilatih. Saya melatih untuk berkata kepada istri saya, I love you, aku cinta padamu. Ya, itu kata-kata iman. Alkitab bilang mati dan hidup dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ya, saya latih begitu, saudara. Lama-lama, akhirnya saya benar-benar jatuh cinta lagi kepada istri saya. Demikian juga kepada Tuhan. Yesus, aku cinta padamu. Itu saya latih. Saya katakan terus-menerus. Akhirnya sekarang benar-benar cinta kembali kepada Tuhan. Maka itu Tuhan berbicara kepada jemaat di Efesus yang ada di dalam kitab Wahyu. Kamu itu telah jatuh jauh dari aku, yaitu karena kamu meninggalkan kasih yang mula-mula. Tuhan bilang, ayo bertobat, kembali kepadaku. Untuk kita jatuh cinta lagi, itu sekali lagi taruh pada kehendak. Hari ini, karena saya sudah jatuh cinta lagi kepada istri saya, maka itu bangun pagi, ya, selain bersyukur kepada Tuhan, hal yang pertama saya selalu belai kepala istri saya bilang, I love you, aku cinta padamu. Belum lain-lainnya. Nanti kalau istri saya juga udah bangun, saya gendong, dan lain sebagainya. Dalam percakapan nih kami berdua, kalau dulu doa saya dan pengharapan saya, kapan ya istri saya mati ya, kalau nggak mati-mati ya kan, kalau mati kan enak, bisa kawin lagi ya kan. Tetapi hari ini, ya kan, kalau kita ngobrol, saya bilang sama istri saya, aduh kamu jangan tinggalin aku. Ini bukan gombal mukio, saudara ya kan. Saya bilang aku nggak mau, aku kepengen aku dulu yang mati, ya kan. Jangan kamu yang mati duluan. Saya bilang aku nggak bisa hidup tanpa engkau, ya kan. Istri saya bilang enggak, aku aja yang mati duluan. Nah, akhirnya kita rundingan, ya wes mati nih bareng-bareng katanya ya. Nah, maka itu Bapak Ibu sekalian, saya kepengen Bapak Ibu semua ini hatinya melekat kepada Tuhan. Kembali kepada kasih yang mula-mula. Apa? Supaya penyertaan Tuhan, Immanuel itu terjadi untuk kita. Maka itu mulai 4 Januari 2021 itu hari Senin, kami akan memulai doa pagi ya. Setiap pagi jam 5 pagi mulai hari Senin sampai Sabtu, jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, jam 5 pagi dan TED, ya. TED jam 6, enggak pakai lebih. Jam 5 sampai TED jam 6, jam 6 kurang, kami akan stop. Kenapa? Karena kami akan melatih Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kembali kepada kasih yang mula-mula. Kita akan menyembah Tuhan, mendengarkan sedikit firman Tuhan untuk menjadi pelita buat kaki kita pada hari itu, dan menjadi terang buat jalan hidup kita. Kami mau membawa Bapak Ibu kembali jatuh cinta lagi kepada Tuhan. Yang untung siapa? Bukan saya. Yang untung nanti Bapak Ibu sekalian akan disertai oleh Tuhan karena hatinya melekat kepada Tuhan. Sehingga kesukaran apa yang dihadapi oleh 2021 yang kita hadapi di 2021, ya
Tuhan yang menyertai kita dan Tuhan yang meluputkan, Tuhan yang memberikan kemenangan, bahkan seperti Yusuf diangkat, kita tahun 2021 diangkat oleh Tuhan, keadaan kita jauh lebih baik daripada waktu-waktu kita di tahun-tahun yang lampau. Nggak peduli ada COVID atau tidak ada COVID. Tuhan menyertai kita akan membuat kita dilepaskan dari kesuraman. Nah, pertanyaannya, Tuhan seperti apa? Allah seperti apa yang menyertai kita? Tadi sudah dinyanyikan dari Yesaya pasal 9 ayat yang kelima, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebutkan orang satu, penasehat ajaib. Bersama saya ucapkan penasehat ajaib. 2, 3, penasehat ajaib. Yang kedua, Allah yang perkasa. 2, 3, Allah yang perkasa. Selanjutnya, Bapa yang kekal. 2, 3, Bapa yang kekal. 4, Raja damai. 2, 3, Raja damai. Ini loh, saudara. Gelar Yesus Kristus Tuhan, selain banyak gelar-gelar yang lain, inilah Allah yang menyertai kita. Dikatakan penasehat yang ajaib, itu adalah wonderful counselor. Jadi kalau dia memberikan nasihat, dan kita mendengarkan dan menuruti nasihatnya, maka kita akan mengalami wonder yang full, katanya Pak Kaleb. Kita akan mengalami keajaiban kalau kita menuruti nasihatnya dan melakukannya. Kemudian yang disebut Allah yang perkasa. Karena dia Allah yang perkasa, siapa yang tahan untuk menghadapi dia? Di dalam kitab Yesaya dikatakan bahwa langit itu tahtanya dan bumi ini adalah tumpuan kakinya. Jadi dia adalah Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu, Allah yang maha hadir. Jadi kalau Allah yang begini, yang ada di pihak kita, siapa lawan kita? Dan kemudian dikatakan bahwa dia adalah Bapa yang kekal. Artinya apa? Bapa yang kekal. Dia adalah Bapa yang sejati. Bapa yang mencintai kita. Bapa yang menyediakan segala apa yang kita butuhkan. Dia adalah Bapa yang sangat baik. Dan yang terakhir dikatakan bahwa Allah yang menyertai kita itu adalah Raja Damai. Di mana damainya yang daripada Tuhan itu tidak berkesudahan. Ya. Nah, pertanyaannya, mau nggak sekarang kita disertai? Kalau kita mau, ayo hati kita melekat kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menyertai kita. Tetapi kalau kita tidak mau disertai oleh Tuhan, Tuhan juga tidak akan memaksa untuk menyertai kita. Ya, hari ini kita sudah belajar ada 3 hal bahwa Immanuel, Allah menyertai kita. Yang pertama, Allah menyertai kita agar kita mengalami sukacita yang besar. Yang kedua, Allah menyertai kita. Kita yang mana? Kita yang hatinya melekat kepada Tuhan. Dan yang ketiga, Allah yang menyertai kita. Allah yang seperti apa? Allah yang dikenal dengan nama penasehat ajaib. Nasihat-nasihatnya itu luar biasa. Dia adalah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai.